apabila kita bersikap dan jalan. Arahang sama sambuddho bhagawa. Sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagavantang abhivademi. Buddhang bhagavantang abhivademi. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Sanghang namami. Sanghang namami. Aradhana Tisarana Pancasila. Okasa ahang bante tisaranena sadim Pancasila. Dhammang yacami anugaham katwasilam detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sadim Pancasila. Dhammang yacami anugaham katwasilam detame bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Andamayang damanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacetam veditabo vinyuhiti. Aradhana Dhammadesana. Brahma
pancaloka dipati sahampati katanjalian diwaram ayacata santi dasata paraja kajatika desetu dhamma anukampi mampajam. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukho buddhanang upado tumhehi kicang atapang akataro tatagato ti. Kemunculan Sama Sambuddha di dunia ini menjadi penyebab kebahagiaan. Guru Agung Buddha bersabda, Anda sendiri yang harus melaksanakan Dhamma. Saat ini kita memperingati Visakha Puja tahun 2012 atau Buddhist Era 2556. Berkah Tiratana semoga menyertai kita, dan saat ini juga kita mendapat kunjungan dari Yang Mulia Reverend Duta Besar Sri Lanka yang sangat kita hormati. Setiap tahun umat Buddha memperingati Trisuci Wesak dengan hikmat dan mengingat ajaran-ajaran yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita. Di Indonesia mempunyai kekhususan, yaitu pada detik-detik Purnama Sidi kita melakukan meditasi. Walaupun setiap tempat tentu detik-detik Wesak itu berbeda, tetapi semoga di tempat lain juga di dunia ini umat mengingat peristiwa agung, peristiwa luhur dari tercapainya penerangan sempurna dari satu manusia besar yang kemunculannya membawa kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Karena ajaran beliau sangat universal, mengajarkan ajaran bukan untuk mengagungkan nama beliau, tetapi dengan tujuan membabarkan Dhamma demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian dari umat manusia. Dengan dasar tidak menyakiti, ahimsa, dan kebijaksanaan, panya. Oleh karena itulah maka Badan Dunia PBB telah merestui untuk Hari Trisuci Wesak menjadi hari besar internasional. Perkembangan umat Buddha
di Indonesia memang dibandingkan 35 tahun yang lalu sudah sangat berbeda karena kemajuan teknologi telah mendorong kita untuk mendapatkan kemudahan terutama dalam informasi satu sama lain. Dari Jakarta dengan sekejap kita bisa berhubungan dengan saudara-saudara kita di benua lain. Begitu juga dengan perkembangan Wihara Dhammacakajaya ini yang kita bisa saksikan bahwa umat yang melakukan kebaktian di sini sudah sangat meluap, berlimpah ruah. Karena itulah maka ada rencana untuk kita membangun gedung baru. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa ikut partisipasi. Di samping itu, kita memperingati hari Trisuci Wesak ini yang tentu kita semua sudah sangat memahami, yaitu 3 peristiwa yang diperingati. Yang pertama, kelahiran dari Pangeran Siddhartha sebagai putra mahkota dari Kerajaan Sakya dengan ayahnya bernama Raja Sudodana dan ibunya bernama Ratu Mahamaya, yang terjadi pada Purnama Sidi Wesak. Yang kedua adalah peristiwa di mana perjuangan dari Pangeran Siddhartha yang telah menjadi pertapa di Uruvela berhasil mencapai kesempurnaan, juga terjadi pada malam Purnama Sidi Wesak dalam usia 35 tahun. Dan yang ketiga adalah ketika Guru Agung Buddha Gautama parinibbana. Di samping kita memperingati Trisuci Wesak, kita juga hendaknya menyadari diperingati pula oleh Dhamma sebagai pengganti dari keberadaan Guru Agung kita. Karena ketika parinibbana, Guru Agung tidak menunjuk salah satu arahat menjadi penggantinya, tetapi menunjuk Dhamma sebagai pengganti beliau. Sungguh sangat bijaksana karena kalau orang yang menggantikan, kemungkinan Dhamma itu bisa lebih mudah diselewengkan. Tetapi kalau Dhamma itu yang sudah pada awalnya secara lisan dihafal, kemudian di negara Sri Lanka dicetak atau ditulis dalam daun lontar sehingga kita mengenal sebagai Tipitaka Pali. Itu tidak mungkin dan tidak mudah untuk diselewengkan. Tetapi dengan perkembangan umat Buddha sekarang ini, kita juga melihat banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Tipitaka. Karena itu kita juga diperingati oleh Dhamma supaya kita ini jangan sampai menyimpang dari apa yang dibabarkan oleh Guru Agung. Pada suatu kesempatan
Guru Agung sudah menyatakan bahwa usia dari Buddha Sasana ini bertahan 5.000 tahun. Nah, disinilah kita melihat kalau sekarang kita 2556 setelah Guru Agung kita parinibbana, maka kita tinggal separuh lagi usia Dhamma. Oleh karena itu maka umat Buddha yang cinta kepada Buddha Sasana harus bertekad saat ini juga untuk berusaha mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Karena berhasil atau tidaknya kita dalam mempraktekkan ajaran Buddha tergantung dari diri kita sendiri. Guru Agung berulang-ulang sudah menyatakan tumhehi kicang atapang akataro tathagata, bahwa Anda sendiri yang harus mempraktekkan Dhamma dengan benar. Para Buddha atau Tathagata hanyalah penunjuk jalan. Para penunjuk jalan tidak mempunyai komitmen untuk tercapai atau tidaknya tujuan yang dimaksud. Semua berpulang pada usaha kita. Karena pada suatu kesempatan ketika seorang pemuda dari kota Rajagaha yang hadir dalam pertemuan di Vihara Jetawana mengajukan pertanyaan kepada Sang Bhagawa, Bante, apakah semua orang yang mendengar Dhamma Bante bisa mencapai kesempurnaan? Daripada menjawab langsung, Guru Agung menjawab secara bijaksana. Dia bertanya kepada pemuda ini, "Oh pemuda, Anda ini orang mana?" "Bante, saya ini orang Rajagaha yang berdagang di Sawati." Guru Agung kemudian bertanya, "Tahukah kamu jalan dari Sawati ke Rajagaha?" "Oh, itu sudah pasti Bante, saya sudah sering bolak-balik. Bahkan malam hari yang gelap pun saya tidak akan kesasar." Nah, sekarang Anda bisa tidak menunjukkan jalan kepada orang yang belum pernah ke Rajagaha? "Oh, bisa Bante. Saya akan tunjukkan ya, berapa jaraknya, berapa lamanya yang akan ditempuh, di mana harus berbelok ke kiri atau ke kanan, menjumpai pohon apa, bangunan apa." Ya. Guru Agung kemudian bertanya, "Apakah semua orang yang Anda tunjukkan jalan dari Sawati ke Rajagaha bisa sampai di Rajagaha?" Pemuda ini berpikir sejenak, kemudian menjawab, "Ada yang bisa, ada yang tidak Bante." "Loh, kenapa begitu?" "Ya, yang bisa sampai di kota Rajagaha adalah orang yang melaksanakan petunjuk saya dengan benar dan tepat. Nah, yang tidak sampai itu adalah mereka yang
di tengah jalan itu menyimpang. Bisa terlupa, bisa juga lalai. Aturan belok kiri jadi belok kanan. Ya, pertanyaan dari pemuda ini sebenarnya sudah terjawab sendiri. Ya. Guru Agung kemudian menjelaskan, begitu juga apa yang kubabarkan bisa membawa orang mencapai tujuan, tetapi ada juga yang tidak sampai. Karena yang sampai pada tujuan adalah mereka yang tidak menyimpang dari apa yang kubabarkan. Sedangkan yang tidak sampai adalah mereka-mereka yang menyimpang dari apa yang kubabarkan. Jadi jelas Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita ingin berhasil mencapai paling tidak tingkat sotapana, salah satu tingkat terawal dari Arya Magga, maka kita tidak boleh menyimpang. Karena itu maka saya berulang-ulang juga secara lisan kepada samanera, kepada biku-biku yang muda, ya, berpesan, hendaknya hati-hati supaya dhamma ini dihayati dengan benar. Karena guru kita itu hanyalah penunjuk jalan. Di samping itu, bila melihat ada umat yang berpandangan keliru, atau ada teman-teman biku samanera yang pandangannya juga salah, tidak sesuai dengan Buddha Sasana, hendaknya diluruskan. Karena usia 2500 tahun yang akan kita jalani ini bisa berkurang. Berkurang karena ulah kita sendiri. Ya. Banyak praktek-praktek yang menyimpang dari Dhamma. Ya. Berulang-ulang Sangga Pamoka kita, Bante Sri Panyawaro Mahatera berpesan, walaupun kita membutuhkan materi untuk membangun wihara atau sekolah yang memang sangat kita butuhkan, hendaknya janganlah menjual Buddha rupa. Kalau kita mencintai, walaupun mungkin kita tidak tahu Buddha rupang itu sama atau tidak dengan postur dari Guru Agung, tetapi karena sudah dinyatakan itu sebagai Buddha rupa, marilah kita tidak menjual itu seperti menjual pisang goreng. Karena ini juga salah satu praktek yang bisa mengurangi usia dari Buddha Sasana. Apalagi praktek-praktek yang lain yang katanya untuk mengumpulkan umat. Jadi membuka steambath atau apa, atau sauna, ya, atau membuat upacara-upacara menolak bala yang aneh-aneh. Ya. Dan juga ada praktek-praktek yang kurang bijaksana sehingga bisa memecah belah umat Buddha. Ini akan mengurangi usia dari Buddha Sasana.
2.500 tahun saja itu belum tentu kita bisa mencapai Sotapanna. Kalau dikurangi lagi, ya kesempatan kita makin kecil. Ya. Karena itulah maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pandita tidak perlu takut. Kalau memang itu berlawanan, bertentangan, tidak sesuai dengan Dhamma, maka kita wajib untuk memberitahu. Ya. Mungkin dewasa ini kita Sangga Theravada Indonesia itu kadang-kadang sungkan untuk menyinggung, ya. Sehingga akhirnya yang rugi adalah umat. Ya. Di mana-mana bikin sima. Ya. Sima itu gunanya adalah untuk penabisan dari anggota sangga. Ya. Sedangkan umat Buddha itu tidak banyak, hanya 1% dari penduduk Indonesia. Sima yang ada di Dhammacakajaya dan di Dhammadipa Rama itu saja setiap tahun hanya bisa menabis paling-paling 5 orang. Kadang-kadang hanya 2 atau 1. Sekarang kalau banyak sima, ya dengan sendirinya kita bertanya siapa yang mau ditabis. Ya. Kemudian ada pula yang demi untuk menarik umat yang mungkin finansilnya itu bagus, ya sudahlah. Jadi samanera 2 hari saja, ya. Kita bertanya-tanya, orang setengah bulan aja itu masih kurang, sekarang hanya 2 hari orang digunduli. Ya, ya mau tidak mau, ya saya juga minta maaf bila itu menyinggung sedikit. Tapi ini untuk kebaikan umat, supaya umat itu tahu kalau kita meremehkan Buddha Sasana dengan cara-cara seperti itu, ini juga akan mengurangi usia dari Buddha Sasana yang kita cintai ini. Karena itulah maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara harus juga membantu. Ya kalau itu tidak sesuai dengan Buddha Sasana atau Dhamma Vinaya, ya kita harus berani menolak. Karena menolak sesuatu yang memang akan mengurangi usia Buddha Sasana tidak salah. Ya. Misalnya ada umat yang mau menjual Buddha Rupang, ya kita harus peringati caranya tidak perlu dijual seperti itu, ya. Karena sama saja kita menjual postur dari guru agung kita, ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah yang saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita praktek Dhamma yang benar. Saya kembali mengambil satu uraian dari riwayat Buddha-Buddha Agung, termasuk juga asal mula dari kelahiran Guru Agung kita di zaman Buddha di Pangkara.
yang waktu itu beliau bernama Pertapa Sumedha. Sebelumnya beliau itu adalah anak orang hartawan yang menerima warisan ketika ayah, ibu, nenek kakeknya meninggal. Warisannya sangat-sangat banyak sekali. Ketika dia menerima warisan itu, terpikir di dalam batinnya, kakek nenek saya mengumpulkan barang-barang ini, harta ini, begini banyak. Ayah ibu saya juga mengumpulkan lagi, sehingga sekarang menjadi bergudang-gudang harta. Ketika mereka meninggal, tidak ada satu pun yang dibawa. Sekarang saya mendapat beban yang berat. Pada waktu itulah beliau kemudian terpikir untuk membagikan harta itu kepada seluruh penduduk kota. Dia memukul beduk, genderang, dan memberi pengumuman. Barang siapa yang menginginkan barang-barang ini, silakan diambil. Dibukalah gudang harta itu sampai habis, kosong. Ya. Kalau cuci gudang itu kan bayar ya, kalau ini tidak. Ya. Sehingga setelah habis, pergilah beliau menjadi Pertapa Sumedha. Ya. Inilah paramita yang beliau buat sebagai awal dari pencapaian beliau 4 asangkaya kalpa dan 100.000 kalpa sampai zaman kita ini. Beliau memberikan harta itu karena memberi adalah sifat hakiki dari semua makhluk. Artinya di dalam setiap batin manusia atau makhluk termasuk juga hewan ada sifat memberi. Ya. Hanya kadarnya tentu berbeda-beda. Seekor kucing, seekor anjing itu kalau cari makan dia cari anaknya dan kemudian dia keluarkan lagi untuk anak-anak itu. Ya. Tapi kalau ada yang lain mau ambil, wah dia marah. Ya karena memang batas memberinya sampai di situ. Kemudian seorang penjahat, seorang pencuri, mungkin perampok. Kalau dia dapat hasil dari rampokan itu, dia tidak sayang memberi untuk anak-anaknya. Tapi kalau untuk anak orang lain, ya jangan dulu. Ya. Begitu juga para umat Buddha. Ya. Kadang-kadang, ya, ketika anak-anaknya ini sedang bermain dengan anak-anak tetangga, dia mau memberikan makanan atau kue-kue, dia tunggu dulu. Ada anak tetangga, nanti kalau diberi nanti anak saya jadi dapat sedikit. Ya. Tetapi kalau umat Buddha yang sudah tahu manfaat dari memberi ini pasti tidak berpikir begitu. Biarlah anak-anak siapa kek yang ada di sini, ya biar dia menikmati serba sedikit tidak ada masalah. Ya. Nah itu kalau batinnya sudah berkembang. Ya. Jadi sifat memberi atau ya bibit kedermawanan ini ada pada setiap makhluk.
di dunia ini, hanya kadarnya tentu berbeda-beda. Ada yang sampai usia harus disapih, ya. Kalau sudah disapih, ya mau ikut makan, dia pasti akan marah. Ya. Tapi manusia sampai kakek nenek, kalau ada anak-anaknya yang juga sudah kakek juga, itu tidak sayang. Nah, itu manusia, ya. Karena itu maka disebut manouca, punya pikiran yang tinggi yang bisa ditingkatkan. Ya. Karena itu tidak heran ketika Pangeran Siddhartha, calon Raja Kapilavastu, cukup semua harta, cukup semua kenikmatan itu bisa meninggalkan. Semua itu hanya untuk orang-orang yang tidak dia ketahui, termasuk kita sekarang ini. Pangeran Siddhartha tidak kenal kita, tapi kita juga mendapatkan manfaat. Seluruh dunia mendapatkan manfaat. Karena itu kemunculan dari satu sama Sambuddha menjadi penyebab dari kebahagiaan di dunia ini. Tetapi kita juga jangan terlena, ya, hanya mau bahagia saja tapi tidak mau praktek dhamma. Nanti begitu dhamma habis usianya, ya kita tidak mendapat apa-apa, hanya kelahiran berulang-ulang saja. Ya. Karena itu maka marilah kita praktekkan 10 paramita yang menjadi tangga untuk kita naik, yang diawali dengan dana kata. Ya. Seperti kita tadi yang ada di ruangan Dhammasala ini, Posatagara ini, itu naik ke tempat ini, pasti Anda harus menginjak terap atau tangga pertama dari wihara kita. Tidak mungkin Anda meloncat, nanti bisa jatuh. Ya. Jadi walaupun dia paling bawah, paling kotor, karena kadang-kadang orang taruh keset di sana. Ya. Tetapi itu yang menentukan tingkatan selanjutnya. Ya. Tanpa ada yang paling awal ini kita tidak sampai di tempat ini. Itulah dana kata. Kembangkan kedermawanan. Jangan ragu-ragu berbuat kebaikan. Walaupun kecil. Karena kalau terus-menerus dia akan menjadi banyak. Tetapi juga jangan meremehkan yang kecil tetapi berbuat kejahatan. Kalau dia terus-menerus, dia juga bisa menjadi akusala kama yang berat. Ya. Karena itu didiklah anak-anak, bapak, ibu, saudara-saudara sejak dini untuk berbuat baik, berdana. Apakah itu pindapata atau apa, supaya mereka dari kecil sudah terisi, oh berdana ini ada manfaatnya. Karena Guru Agung sudah mengatakan, kalau semua orang, semua manusia menyadari manfaat dari berdana, maka dia tidak akan makan sebelum separuh dari makanannya itu diberikan kepada makhluk lain. Guru Agung sudah mengajarkan sesuatu yang bukan teori, tetapi beliau sudah praktekkan. Beliau bersabda, apa yang kuajarkan
itulah yang ku praktekkan. Apa yang ku praktekkan, itulah yang ku ajarkan. Jadi Buddha Sasana yang diwariskan kepada kita ini bukan omong kosong. Itu sudah dipraktekkan. Ya. Kalau para dokter dapat formula baru, umumnya masih takut untuk menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan. Tapi Guru Agung tidak mengambil orang lain, mengambil dirinya sendiri untuk mencoba. Jadi semua dhamma yang dibabarkan itu semua adalah hasil praktek dari beliau. Jadi bukan sesuatu teori saja. Karena itu dengan mempraktekkan Buddha Sasana ini, kita melakukan pati-pati puja, yaitu memberi penghormatan tertinggi kepada Guru Agung. Karena ketika akan parinibbana, pohon sala yang belum waktunya berbunga, mengeluarkan bunga-bunga, dan menaburkan itu di tubuh dari Sang Bhagawa. Tidak salah kita membawa bunga, membawa dupa, lilin, ya, sebagai lambang dari Dhamma. Ya. Tetapi yang lebih penting lagi, di dalam diri kita, sudahkah kita praktek sadhamma itu dengan benar? Kalau belum, ya harus kita laksanakan. Sebab kalau tidak, ya terus terang dikatakan kita hanya mendapat kulit luar saja. Ya. Belum mendapat intinya. Ya. Kan sayang, waktu kita masih ada. Walaupun dikatakan usia kehidupan manusia ini tidak panjang dibandingkan dengan usia para dewa di Catu Maharajika. 1 hari, 1 malam. Di sana itu, di sini 50 tahun. Jadi usia kita 100 tahun ini ya bukan apa-apa. Tetapi walaupun begitu, kita punya kesempatan praktek dhamma. Setelah kita melaksanakan dana kata, tingkatkan menjadi sila kata. Karena sila kata itu yang lebih sulit. Karena dana kata itu keluar, memberi kepada orang lain, membuat orang lain berbahagia. Tapi sila kata itu ke dalam, membawa manfaat ke dalam diri kita. Inilah yang akan membawa kita mencapai keluhuran. Silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodaye. Dengan pelaksanaan sila, kita mendapatkan kondisi-kondisi bahagia. Karena dimanapun kita tinggal, kita berada, kalau sila kita baik, kita akan diterima. Di dalam rumah tangga, kalau sila itu ada, maka dikatakan Sukang Jawa, Jara Sila akan membawa rumah tangga, suami istri itu bahagia sampai di hari tua. Ya. Jadi janganlah tiru selebritis yang hanya 2-3 bulan sudah cerai. Ya.
silena boga sampada. Dengan pelaksanaan sila kita menambah kekayaan lahir dan batin. Ya lahir kalau kita berusaha, kalau silanya ada otomatis ya pelayanannya baik, otomatis langganannya juga banyak. Ya kalau langganan banyak, berdagang ya tambah hoki, tambah cuan dan sebagainya. Ya. Jadi walaupun tidak dipasangi perahu di depan itu ya cuan terus. Ya. Karena kan kalau kita keturunan Tionghoa ini cuan itu juga artinya perahu. Ya. Perahunya tidak boleh terbalik, katanya mesti menghadap ke dalam supaya dia bawa semua itu. Ya. Cuan ya sama dengan cuan apa itu untung ya. Kemudian harta batin, ya jelas karena orang yang melaksanakan sila batinnya makin lama makin bersih. Ya. Kalau batinnya makin lama makin bersih, maka otomatis kekayaan batin juga akan tambah. Tidak kaya materi tetapi miskin batin. Kalau miskin batin menumbuhkan stres di dalam hidup ini. Tapi kalau kaya batin, walaupun tidak kaya, tidak stres karena dia kuat. Silenani buting yanti, dengan pelaksanaan sila ini kita bisa memadamkan hal-hal yang panas di dalam diri kita. Nibuti itu panas. Kalau kita disuguhkan teh yang masih ngebul gitu, oh itu belum nibuti. Ya, tapi kita tiup-tiup, ya supaya apa? Supaya nibuti, ya, padam panasnya, ya, padam panasnya, ya. Apa yang padam? Ya nafsu-nafsu kita, ya, nafsu-nafsu kita itu kan membawa gejolak seperti gunung api, terus berkobar terus. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa merasakan kalau sesuatu belum tercapai itu panas di sini ya. Itu. Kalau ada yang membuat kita jengkel, panas juga di sini. Ya. Nah, jadi panas dari nafsu, ya. Jadi panasnya nafsu itu lebih panas dari api neraka. Kalau ada yang sudah pernah ke neraka ya, itu. Ya mungkin ada, termasuk saya, tapi sudah tidak ingat ya. Tetapi sekarang ini kita bisa merasakan bahwa nafsu itu membawa panas, ya, melenyapkan kebijaksanaan. Ya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita di saat memperingati hari Trisuci Waisak yang agung ini kita bertekad supaya ya praktek dhamma yang benar, sehingga kita bisa mencapai paling tidak sotapanna, terbebas dari belenggu wicikica, ya, keraguan-raguan, ragu-ragu kepada Buddha Sasana. Ya, ini juga menghambat praktek. Kemudian sila bata paramasa, terjerat pada upacara-upacara saja, sehingga kita tidak praktek dhamma, hanya upacara-upacara saja, ya, dianggap bisa menyelamatkan, membebaskan kita, dan bisa membawa kita mencapai kebebasan. Sila bata paramasa, dan yang ketiga adalah sakaya diti,
menganggap ya kita ini punya aku. Ya. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, kita terjerat pada kemelekatan. Artinya kepada yang kita danakan. Lihat, aku berdana ini. Kesombongan, tuh nama saya paling atas. Kemudian aku yang menyumbang. Ya pikiran-pikiran seperti ini hendaknya tidak muncul ketika kita berbuat kebajikan. Sakaya diti, karena sesungguhnya yang ada adalah aliran kesadaran batin dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, mengalir terus, ya. Mengalir terus, ya. Sebenarnya tidak sulit kalau kita lihat mau menghayati ketika kita kecil, batin kita itu kan baru punya pengertian-pengertian seperti ini, tapi sekarang sudah lebih banyak. Ya. Itu aliran batin terus. Bukan yang sekarang ini, yang kecil dulu, bukan. Tetapi yang kecil itu asalnya dari yang sekarang. Jadi mengalir terus, ya, seperti arus listrik yang tidak pernah putus terus, ya. Nah, tergantung dari apa yang dibawa di dalam aliran batin, kesadaran batin itulah terjadinya punarbawa berulang-ulang di tempat-tempat yang berbeda, ya. Nah, inilah yang harus kita hentikan supaya tidak banyak lagi. Ya. Karena kelahiran yang berulang-ulang, Guru Agung sudah menyatakan duka jati punah-punang. Walaupun terlahir jadi orang kaya, terlahir jadi raja, terlahir jadi presiden, ya, itu tidak membawa kebahagiaan, tetapi menyakitkan. Ya, sakit ketika kita lagi sedang naik daun, tahu-tahu usianya habis. Sedang naik daun, tahu-tahu sakit kanker. Ya, ya, jadi itulah yang disebut kelahiran berulang-ulang itu sungguh menyakitkan. Ya, ini hanya sebagai peringatan buat kita. Jadi kita jangan lupa daratan, ya. Jadi jangan lupa daratan. Nah, inilah yang saya sampaikan sebagai pesan dari Tri Suci Wesak tahun 2556. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara selalu dalam berkah tiratana, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Meditasi detik-detik Waisak dipimpin oleh Biku Sangha. Ooh.
Mahapunami Puja Katha dipimpin oleh Biku Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhakanamakarang Karumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yono bhagava sattha. Yono bhagava sattha. Yasa cakmayang bhagavato dhammang rojema. Yasa cakmayang bhagavato dhammang rojema. Ahosikoso bhagava. Ahosikoso bhagava. Nyata pehi gunehi atitaramanataya. Nata behi gunehi atitaramanataya. Panyaya mano ime amhehi kahite sakkare. Panyaya mano ime amhehi gahite sakare. Patikan hatu. Patikan hatu. Amhakang digaratang hitaya sukhaya. Amhakam digaratam hitaya sukaya. Sang Bhagawa yang maha suci, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang telah mencapai penerangan sempurna, kami berlindung kepada Sang Bhagawa. kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru junjungan kami. Sang Bhagawa Guru junjungan kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Kupersembahkan puja dengan sepenuh hati, Ku persembahkan puja dengan sepenuh hati, mengingat keluhuran Sang Buddha, mengingat keluhuran Sang Buddha, kepada Sang Buddha kepada Sang Buddha, yang walaupun telah lama parinibbana, yang walaupun telah lama parinibbana, semoga kebajikan beliau yang abadi semoga kebajikan beliau yang abadi menerima puja kami ini menerima puja kami ini demi kebahagiaan, demi kebahagiaan, demi manfaat dan demi kesejahteraan demi manfaat dan demi kesejahteraan kami semua untuk Kami semua. selama-lamanya. kami semua untuk selama-lamanya. Sadhu. Sadu, sadu. Ewamewa itu dinang petanang upakapati ititang patitang tumhang kipamewa sami jatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata manijotiraso yata tapitiyo vivajantu sabarogo vinasantu mate bhavatwantarayo sukhidika yuko bhava abhivadana silesane camuda pacayino cataro dhamma vadanti ayuwano sukha avena sadasoti bhavantu te. Sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya
etawata amhehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia